Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang daya pada listrik arus bolak-balik atau daya pada listrik AC. Daya listrik AC atau arus bolak-balik. Nah, pada saat rangkaiannya terdiri dari resistor saja atau rangkaian resistor murni, maka nanti daya yang digunakan itu menggunakan persamaan P sama dengan I efektif kuadrat kalikan R. Ini untuk rangkaian R murni atau rangkaian resistor murni, maka daya yang digunakan itu adalah P sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Ini dengan P ini adalah daya, satuannya Watt. Kemudian I EF ini adalah arus efektif. Ini satuannya ampere. Kemudian R ini adalah hambatan. Satuannya ohm. Nah, kemudian bagaimana dengan rangkaian RLC? Ini untuk rangkaian RLC seri. Nah, maka daya yang digunakan itu bukan yang I kuadrat kalikan Z atau I kuadrat kalikan impedansi, bukan ya. Jadi nanti bukan. Jadi daya yang digunakan pada rangkaian ini dayanya bukan P sama dengan I EF kuadrat kalikan Z. Ternyata bukan ini. Jadi ini hanyalah daya semu. Ya, jadi persamaan ini adalah daya semu. Jadi yang digunakan bukan persamaan dari I kuadrat kalikan Z seperti halnya pada rangkaian murni, yaitu I kuadrat kalikan R. Tetapi yang digunakan nanti adalah ini. Jadi daya sesungguhnya pada rangkaian RLC itu adalah P sama dengan I efektif dikalikan dengan V efektif dikalikan dengan cos V. Nah, apakah cos V itu? Cos V ini adalah faktor daya. Jadi untuk yang cos V ini adalah faktor daya. Lalu bagaimana cara meroleh faktor daya? Faktor daya itu adalah perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu. Jadi ini faktor daya. Ini adalah perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu. Jadi ini adalah faktor daya. Nah, daya yang sesungguhnya itu adalah I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Kemudian untuk daya semu ini adalah I efektif kuadrat dikalikan dengan Z. Sehingga faktor daya ini adalah R per Z. Nah, ini bisa disamakan sebagai cos V. Nah, ini adalah faktor daya. Itu faktor daya. Nah, kemudian dari persamaan ini tadi kita bisa beroleh bahwa Z ini berarti adalah
Kalau cos theta adalah R per Z, maka Z itu adalah R per cos theta. Cos theta, cos phi ya. Cos phi, atau bisa juga kalau untuk mencari R, ini adalah Z kalikan cos phi. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke persamaan daya, ini daya sesungguhnya, jadi daya P sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Kemudian di sini I efektif kuadrat. Nah, R-nya tadi adalah Z kalikan cos phi. Ya, kalikan cos phi. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ini ingat bahwa pada rangkaian RLC, maka I efektif ini adalah V efektif dibagi dengan impedansi per Z. Ya, jadi V efektif itu adalah I efektif sama dengan V efektif per Z. Nah, dari sini nanti bisa kita peroleh bahwa Z ini adalah V. V besar tegangan V efektif per I efektif. Nah, kemudian persamaan Z sama dengan V efektif per I efektif, kalau kita masukkan ke persamaan daya, maka kita peroleh bahwa P sama dengan I efektif kuadrat dikalikan Z-nya adalah V efektif per I efektif cos phi, maka kita peroleh bahwa P ini adalah I efektif dikalikan dengan V efektif kalikan dengan cos phi. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk daya pada rangkaian arus bolak-balik, yaitu pada saat rangkaiannya adalah RLC seri. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke contoh soal. Berikut adalah contoh soal untuk rangkaian RLC, kemudian disuruh mencari berapakah dayanya, tentukan daya efektifnya. Nah, di rangkaian ini ada R 40 ohm, kemudian induktornya, L-nya, induktansi dirinya adalah 0,05 farad, Henry ya, bukan farad, ini Henry, 0,05 Henry, kemudian kapasitas kapasitornya ada 5 kali 10 pangkat min 5 farad, sedangkan V efektif sumbernya 200 volt, kemudian omeganya 400 radian. Nah, untuk mencari V efektif berarti kita harus daya efektif kita harus mencari dulu impedansinya. Jadi Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL min XC kuadrat. Nah, berarti ini adalah akar dari R kuadrat 40 kuadrat ditambah dengan XL-nya adalah 400 dikalikan 0,05 min 1 per 400 dikalikan 5 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. Nah, dari sini kita lanjutkan perhitungannya. Ini 40 kuadrat plus, nah ini adalah 20 dikurangi dengan ini 10 pangkat 5 dibagi dengan 2000, berarti ini 10 pangkat 5 per 2000, berarti nanti adalah akar dari 40 kuadrat plus 20 min, berarti ini 10 pangkat 5 dibagi 2000, itu adalah 50 kuadrat, berarti inilah akar dari 40 kuadrat plus 30 kuadrat. Nah, ini adalah 50 ohm. Nah, kemudian dari hasil ini kita peroleh untuk menggunakan V efektif sama dengan
I efektifnya ya, kita mencari I efektifnya. Jadi untuk I efektif ini adalah V efektif per Z 200 per 50. Jadi ini adalah 4 ampere. Nah, baru kemudian kita akan mencari dayanya. P sama dengan I efektif dikalikan dengan V efektif kalikan dengan cos V. I efektifnya 4, V efektifnya 200, kemudian cosnya tadi itu adalah R-nya 40, kemudian Z-nya ini adalah 50. Nah, berarti ini bisa kita coret, kemudian 5, ini adalah 40. Nah, sehingga hasilnya ini adalah 6.400 watt. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.